Hai semuanya, welcome back to my channel. Nama aku Gracia Indriani, aka Kriwil. Dan di video kali ini aku akan ngelakuin Q&A. Jadi aku bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang aku tampung dari IG-nya Kriwil waktu itu, yang pas aku nanya kayak kita bakal pillow talk, santai aja. Jadi aku bakalan cuman pakai daster. Aku ini habis cuci muka, aku habis mandi, aku udah pakai moisturizer. Jadi aku bakal siap-siap tidur sekarang. Dan let's get started. So, pertanyaan yang pertama yaitu dari Alborta Alta. Gimana caranya bikin diri kita percaya diri apa adanya banget, nggak dikit-dikit insecure? Baru mulai udah berat pertanyaannya, ya nggak sih? Jadi menurut aku cara yang menjadi pede itu emang nggak langsung semalam sih. Kayak aku pun berjuang untuk percaya diri, tapi waktu itu pasti kalian tuh butuh yang namanya turning point, yaitu kayak titik kamu dimana kamu puter balik gitu loh. Kayak kamu sadar bahwa kayak oke, gue itu cantik, gue itu unik gitu loh. Jadi aku cerita sekilas tentang hair journey aku. Aku pun waktu itu juga mendadak waktu itu aku coba suatu artikel yang tentang rambut keriting. Terus habis itu aku kayak oh my god, my hair is curly. Jadi aku kayak kaget parah beneran, kayak wah anjir, gue ternyata keriting gitu. Terus gue harus gimana? Awalnya pun aku nggak pede banget. Jadi aku awalnya kayak mau nangis. Dan di situ aku baru sadar bahwa aku harus menerima rambut aku apa adanya. Aku nggak bakal catokan atau smoothingan sampai mati. Dan aku sadar bahwa orang-orang di sekeliling aku itu tuh sangat suportif dengan pilihan aku menjadi keriting. Dan mereka kayak bilang itu bagus banget gitu loh, itu lo banget gitu. Dan kenapa harus malu dengan rambut keriting lo ketika lo punya rambut keriting yang bagus gitu sebenarnya. Dan rambut keriting itu memang cantik kok, asal kamu ngerti cara merawatnya. Dan balik lagi ke pertanyaannya, yaitu kamu kalau misalnya mau percaya diri, bertemanlah sama orang-orang yang positif dan jangan bentar-bentar minder. Karena aku dulu kayak gitu, aku low self esteem banget. Bahkan aku pernah didiagnosa oleh psikiater gitu loh, kayak lo tuh punya low serotonin level karena bentar-bentar tuh minder banget. Dan di situ aku belajar sih kayak gue nggak bisa kayak gini terus gitu loh, mau sampai kapan gitu loh. Gue hidup untuk diri gue sendiri, gue bukan hidup untuk mengimpress orang lain. Jadi jawabannya adalah itu. So kita lanjut ke pertanyaan kedua. Yaitu dari El Citia. Kita masuk ke topik rambut nih sekarang. Kalau rambutnya dipotong pendek emang jadi lebih bagus ya kak? Atau gimana? Kalian bisa lihat sendiri, sekarang rambut aku jadi lebih volume. Aku suka banget dan aku memang perawatannya ekstrim banget sih. Aku kayak memang benar-benar ngejaga rambut aku rajin masker 2 kali seminggu. Dan memang dipotong pendek itu kenapa lebih bagus? Lebih bagus adalah karena dia ngangkat akar kamu itu jadi kayak lebih keangkat. Dan kamu mendapat rambut yang lebih bervolume. Dan kalau kamu potong itu juga ujung-ujungnya yang bukan mati sih sebenarnya, salah, split ends atau kayak bercabang atau udah kering gitu, itu tuh bakal dibuang. Dan nanti kayak dengan rambut pendek tuh rambutnya jadi lebih seger gitu loh. Dibilang lebih bagus, jawabannya adalah dibilang lebih bagus, sama aja sih dengan rambut panjang asal kamu bener ngerawatnya. Sekarang pertanyaannya datang dari Flute Sis. Dulu rambutku kriwil banget, tapi tiba-tiba jadi lurus. Kira-kira bisa balik lagi nggak kalau perawatan kriwil? Aku jelasin dulu ya kenapa rambut kamu bisa jadi lurus. Rambut kamu itu bisa jadi lurus adalah karena faktor hormon. Paling sering alasannya adalah karena faktor hormon. Tapi ada juga faktor seperti misal kamu lagi pengobatan, atau kamu lagi sakit, atau kamu lagi banyak deh pokoknya. Nah, dan kamu nanya bisa nggak balik lagi dengan kriwil perawatannya. Mungkin bisa dicoba dulu, kita coba dulu, semoga aja balik. Kalau memang nggak balik, kamu harus ngelakuin yang namanya perm, atau kalau di salon kita nyebutnya kriwil perm, itu cold perm gitu. Jadi kita membuat rambut kamu yang lurus menjadi keriting lagi, tapi menggunakan kimia gitu. Jadi kalau ditanya bisa balik atau nggak pakai perawatan kriwil, dicoba dulu karena you never know until you try. Aduh, kayaknya rambut aku mulai kegerahan deh di depan ring light. Aku bakal mulai siap-siap pakai bonet. Nih, buat yang nanya, udah ada tutorialnya juga gimana sih cara tidur dengan rambut keriting. Adalah kalian harus punya scrunchie. Scrunchie-nya lucu banget ya, batik. Pamer.
tuh keringetan, bayi rambutnya hangout kesana kemari. Jadi ini namanya di pineapple, naikin ke atas semua rambut kamu, lalu aku akan masukin ke dalam topi. Ya, aku tidur kayak gini, ininya diikat, jadi biar nggak lepas. Kalau yang bonet yang baru iketannya nyambung gitu, tapi bisa juga diikat, jadi kayak gini. Ya, aku tidur kayak gini. Oke, kita lanjut lagi karena ini kan lagi pillow talk. Kak, ada nggak sih keterkaitan pemilihan warna cat rambut dengan kepribadian orang? Menarik sih. Dibilang keterkaitan sih, ini datang dari Della ya, Della Dina P. Biasanya aku ngelihat orang yang suka warna-warni rambutnya, yang warna-warna fashion, itu orang yang bener-bener bisa dibilang kreatif kali ya. Mereka pengen coba terus kayak mencoba warna-warna unik gitu. Dan menurut aku warna warm, warna cool, kalau kalian suka sama dua-duanya gitu, misalnya kulit kalian kuning langsat gitu kan, kalau kalian suka warna-warna cool gitu, walaupun disuruhnya warna warm, menurut aku sih give it a try, just give it a go, karena itu hidup kalian. Jadi menurut aku jangan pernah takut eksperimen dengan warna. Kalau ditanya terkait dengan pribadi kamu atau enggak, ya mungkin ada keterkaitannya sih. Biasanya aku lihat orang-orang yang berani dengan warna-warna ngegonjreng itu tuh orang-orang yang playful gitu. Ada yang nanya juga, kinda good girl, hair care rutin dan skin care rutinnya seimbang gak kak? Aku kalau boleh jujur, hair care rutin aku ekstrim banget, mungkin jor-joran banget. Aku bener-bener obsessed sama my hair, but my skin it's like this, kayak ada acne-nya. Dan aku sadar setelah ya 2 tahunan ini kulit aku emang bener-bener kayak agak susah ketebak, mungkin karena memang ada terkaitnya dengan hormon aku yang kurang stabil. Emosi gue kagak stabil gitu kan. Terus ya mungkin ada kaitannya dengan hormon aku yang kurang stabil, jadinya kulit aku itu agak begini. Dan aku baru aja perawatan ada di Essence Skin Cipete gitu. Aku suka banget sih, kayak mereka gentle banget dan gak pakai yang aneh-aneh. Dan aku lagi terus-terusan konsul gitu, tapi masih untuk sekarang konsul online karena aku takut kayak dateng. Tapi ya kayaknya sekarang aku bakal datang aja deh soon, karena aku udah jadwal konsultasi lagi. Jadi dibilang seimbang atau enggak, tidak seimbang, rambut lebih ekstra. Renata Ner, boleh nggak basahin ujung rambut pas keritingnya udah mulai pecah? Males keramas. Duh, relatable banget gak sih? Maksudnya aku ngerti banget, kayak kalau kita udah keramas pasti males banget ya, kayak besoknya aduh keramas lagi. Dan rambut keriting itu nggak bagus untuk dikeramasin tiap hari, ketemu sampo tiap hari. Dan saran aku adalah ketika kamu pengen basahin area-area yang udah frizzy, itu nggak apa-apa banget. Jadi jawabannya adalah aku setuju kamu basahin area yang frizzy itu. Nggak usah semuanya, tapi ya area yang ngembang aja, yang udah pecah. Pertanyaan berikutnya adalah Nadine BKRMN. Anakku usianya 3 tahun, rambut keritingnya megar kribo ke atas gitu kak. Gimana caranya biar keriting lucu? Yang aku tanya adalah, kamu udah beli produk Riwil belum? Gak deng, tapi maksudnya kalian harus, kamu sebagai orang tua harus mulai belajar ngerawat rambut keriting anaknya. Dimulai dari orang tua yang nge-encourage dan merawat rambut anaknya, jadi anaknya itu bisa belajar. Jadi saran aku adalah kamu coba beli produk-produk Riwil dan terapin hair care rutin yang aku kasih biasanya di IG-nya Riwil itu ada, yaitu kayak yang penting itu adalah conditioner, curl cream. Untuk 3 tahun gak usah curl cream dulu lah, conditioner aja, lalu hair oil, dan kamu keramasin dengan teknik rambut keriting dengan cara detangle dengan tangan dan segala macam. Kamu tonton video-video aku yang udah ada, nanti aku bakal kasih di sini. So ya, bisa banget untuk menjadi lebih cantik. Bukan rambut ngembang, bukan jelek, tapi itu ya kurang tertata aja, jadinya terlihat berantakan. Yang berikutnya adalah pertanyaan dari Later Kataken. Kak, curl pattern itu bisa berubah tanpa di perm gak kak? Dari cara finger coil atau apa gitu?
Bisa banget, tapi dipengaruhi biasanya dari hormon. Dari hormon, misal kamu mendadak kayak lagi atau kamu misalnya lagi hamil, terus kamu juga lagi menopause, tekstur rambut itu bisa berubah gitu loh. Dan tapi nggak bisa diubah dengan cara alami. Mungkin bisa di finger coil, tapi kamu kayak ya lebih define aja, tapi lebih berubah jadi misalnya dari 3A jadi 3C atau 3A jadi 4A gitu. Nggak mungkin bisa gitu loh, karena ya emang kalau mau merubah tekstur rambut keriting, merubah tekstur rambut itu harus menggunakan kimia. Kita tidak boleh munafik di sini. Ya begitulah. Tapi aku rambutnya natural ya. Tapi bukan berarti aku against sama orang-orang yang perm. Menurutku orang rambut yang dikeriting itu cantik banget. Jadi lebih playful, lebih seru, dan jadi unik gitu. So, ya, dibilang bisa berubah tanpa perm, kayaknya enggak deh. Yang berikutnya adalah dari Queen Sansia. Cara style rambut kriwil buat banker, sering dihujat karena kriwil. Yang pertama adalah teman kamu kurang ajar banget, udah ngehujat rambut keriting. Karena menurut aku rambut keriting itu cantik banget dan keren banget. Dan siapa mereka berhak untuk ngejudge kita gitu loh. Ya oke, semua orang punya opininya masing-masing, tapi ketika udah mengganggu kita itu resek banget, ya nggak sih? Jadi tips aku adalah kalau aku buka lagi deh rambutnya ya. Aku buka lagi topinya demi kamu. Queen Sansia, iya bener, Queen Sansia. Aku buka lagi rambutnya. Saran aku untuk kalau misalnya kamu kerja di dunia bank, kamu kasih, aku akan bikin tutorialnya sih. Ini jadi kayak kamu kasih gini, kamu kuncir, kamu low bun. Ini ngasal banget ya, jadi jangan ditiru yang berantakan seperti ini. Terus kamu bisa clip ininya pakai bobby pin, pakai pin. Jadi biar lebih rapi, jadi kayak nanti aku bakal bikin tutorial ya, aku janji deh. Karena aku ngerasa masih banyak yang didiskriminasi di kantor-kantor, di dunia ya, di banker juga didiskriminasi. Karena aku banyak dapat cerita kayak mereka nggak boleh kantor kalau rambutnya dibiarkan natural gitu loh. Aku kesel banget sebenarnya. Kayak emosi. Oke, aku balik lagi. Kunci rambut. Pineapple, inget ya kalau tidur adalah pineapple dulu. Kita kuncir sekali aja. Pakai scrunchie, terus berikutnya pakai ini. Bonnet. Yang berikutnya itu adalah dari Vina Effendi. Oke, Kak Gracia tipe cowoknya kayak gimana? Aku suka yang ambisius dan pinter sih, itu aja dulu. Kita ganti topiknya buru-buru ya. Oke, sekarang lanjut ke Windy Natalias. Aku suka dinyinyirin karena rambutku keriting. Gimana cara supaya kita kebal dengan omongan itu? Pertanyaan yang bagus dan menarik banget, karena aku juga kesel banget denger kalau cerita-cerita dari kalian kayak kalian itu masih menghadapi yang namanya diskriminasi dan dibully karena rambut keriting, dinyinyirin karena rambut keriting oleh orang-orang terdekat maupun orang-orang ya area lingkungan kalian, sekolah, universitas, atau kayak kantor dan lain-lain gitu. Caranya menjadi kebal adalah kamu pikirin, kamu renungin aja, dan ini harus dilatih ya. Kayak gak sesuatu yang kamu bisa mungkin dalam semalam, tapi aku selalu latih kepikiran aku adalah aku selalu mikir, gue hidup untuk diri gue sendiri, gue hidup untuk menyenangkan diri gue sendiri. Gue gak akan mendengarkan opini orang lain karena dia gak bayarin gue, dia gak kasih gue makan, gak kasih gue ya hidup, pokoknya dia nggak ngidupin gue gitu. Kalau kalian mau ngejelekin gue, ya udah pendem sendiri, nggak usah diomongin gitu loh. Kenapa sih lo nyinyir kayak hidup lo kenapa sih gitu, bingung aja gitu, dipikirin aja tiap hari, kayak renungin aja bahwa gak ada faedahnya dia nyinyirin kamu gitu loh. Kayak itu semua harus dilatih, kekebalannya itu tuh harus kamu tanemin di diri kamu gitu loh, yang kayak oke, gue nggak peduli omongan orang lain. Kayak lo mau ngatain gue jelek, lo mau ngatain gue gendut, lo mau ngatain gue ini, emang susah, gak ada yang bilang gampang, tau nggak? Kayak aku sendiri kadang juga masih adalah insecure dikit kalau misalnya ada yang ngatain ini gendut gitu, kayak
ih keriting, pernah ada aja gitu yang nyinyirin, cuman kayak ya gue terus berkarya aja gitu loh, kayak gue terus apa ya nyebutnya, gue terus mengimprove diri gue sendiri, gue nggak peduli sama lo gitu. Kayak ya udah, hidup gue bukan hidup lo gitu. Jadi pelan-pelan aja, kamu pasti bisa kebal, aku yakin banget. Ingat ya, curl power. Anfaidah, cara ngatur baby hair, videonya udah ada say, bisa diklik di sini. Ini lucu nih, Karamelda 14. Aku suka rebahan orangnya, jadi rambut aku suka ketiban terus. Biar nggak jelek gimana ya? Nih caranya gini, jadi kamu pineapple, lalu kamu pakein bonnet or satin scarf. Kamu tidur aja, kayak gue nggak peduli men, rambut gue nggak akan rusak gitu. Nih misalnya aku kayak tidur, gue tidur gitu, nggak akan rusak. Ya emang sih pasti ada satu lembar lah yang gepeng sepaket gitu, yang gepeng gitu kan. Cuman ya udah itu aja gitu. Bills private. Hair care rutin selama pandemi dong kak, karena setiap hari keluar, pulang wajib keramas. Hair care rutin selama pandemi. Ini boleh banget aku jadiin next video atau ide video. Jadi selama corona gimana sih hair care rutin aku sebagai Gracia, biar rambut aku nggak kotor gitu loh. Jadi ini bakal jadi konten aku di mungkin next video atau ya soon aku bakal bikin videonya hair care rutin selama corona. Jadi biar kalian bisa bersih gitu loh dari bakteri dan segala macam, dan aku ajarin kalian ini itu biar ya nggak apa ya namanya, ngerusak rambut keriting lah. Yang penting kesehatan rambut keriting yang dijaga. Kalaupun kamu harus keramas, ya udah keramas aja, cuman kesehatannya harus dijaga. Dan aku bakal ngajarin kalian di video berikutnya. Wendy Lovenia. Nah ini lucu nih, suka duka temenan sama Kayla apa sih? Jadi aku jelasin dulu ya, Kayla itu belum pernah muncul di video aku. Cuman dia sahabat aku dan juga salon manager juga. Dia bantu aku, kita partneran juga. Dan suka dukanya adalah banyakan sukanya sih, kayak kita kebanyakan ketawa. Kalau kalian pernah dengerin aku ketawa itu serem banget sebenarnya. Nanti kapan-kapan aku bakal bikin video bareng dia, collab gitu, kayak kolaborasi gitu. Dia orangnya lucu banget, chill banget. Jadi kayak aku yang panikan, dia yang chill. Jadi dimana aku kalau misalnya lagi udah panik-panik gitu, aku belajar banyak dari dia untuk kayak lebih namaste gitu loh, lebih tenang dan gak usah gegabah gitu. Gegabah enggak sih, nggak usah panik gitu. Dan dukanya nggak ada gitu. Terlalu happy pertemanan kita, jadi aku kebanyakan ketawa dan bahagia banget kenal sama dia. Aku bersyukur banget sama yang semesta atau Tuhan udah diperkenalkan oleh orang seperti dia, karena menurut aku dia pribadi yang sangat baik, yang hebat banget deh menurut aku gitu loh. Dan tentunya aku bakal kenalin ke kalian juga, nanti akan ada kesempatan kalau misalnya aku kolaborasi sama dia, biar kita lebih lucu-lucuan aja gitu. So yeah, that is all for the questions, and udah sih, udah habis. Makasih banget buat kalian yang udah bertanya, dan semoga kalian enjoy dengan pillow talk ini. Jadi yang santuy, jadi yang apa sih, ngomong apa sih gue, jadi yang lebih santuy gitu, yang santai aja kayak ketiup angin. Cuman kayak sebenarnya agak panas sih gara-gara ring light sih. I hope you guys enjoy this video, and thank you so much for watching. Kalau ada ide video silahkan tulis di bawah comment box, silahkan tanya lagi. Dan kalau ada pertanyaan dan segala macam boleh ditanya, karena aku kadang suka jawabin pertanyaan loh kalau lagi bosen atau lagi kayak seneng gitu, aku jawabin pertanyaan. Jangan lupa follow aku juga di sini. Dan jangan lupa datang ke Kriwil Salon, karena juga kita udah buka. Protokol kesehatannya sangat-sangat ketat, jadi tenang aja, kalian akan ngerasa aman. Kita selalu bersih-bersih nonstop, dan semua tamu kita termogan, semua anak-anak kita termogan, dan rajin minum vitamin C juga gitu loh. Aku pun juga rajin minum vitamin C. Kalian juga harus rajin minum vitamin C, vitamin D, dan semua vitamin biar sehat dan makannya bergizi. Dan jangan lupa olahraga. Dan terima kasih yang udah nontonin aku sekarang, dan selamat tidur. Bye bye.